Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya, nggak ngebahas seni lagi. Kita mau masuk lagi ke playlist Manusia Receh. Hari ini kita mau bahas tentang staking. Oke, gue ada beberapa karena nanti gue juga akan memperlihatkan gue lagi belajar staking juga di Hyperliquid. Oke, jadi kita langsung aja ya ke pembahasannya. Gue dapetin pembahasan ini dari ChatGPT. Apa itu staking dalam kripto? Staking dalam cryptocurrency adalah proses mengunci atau menahan sejumlah koin kripto dalam dompet digital untuk mendukung operasi jaringan blockchain, seperti validasi transaksi dan keamanan jaringan. Sebagai imbalannya, pengguna yang melakukan staking disebut staker akan mendapatkan reward dalam bentuk koin tambahan. Nah, kalau menurut pendapat singkat gue itu staking itu sama kayak lu minjemin uang ke bank. Bukan minjemin sih ya, nabung. Lu nabung uang ke bank, sama banknya dipinjemin lagi ke orang, sehingga lu mendapatkan bunga. Seperti itu staking. Lu kripto lu staking. Stakingnya kemana? Misalnya ke sini, ke orang ini. Nanti orang ini make uang lu, kripto lu. Nanti lu dapet penghasilan tambahan, dikasih bagian kayak gitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara kerja staking? Staking biasanya berlaku pada blockchain yang menggunakan mekanisme proof of stake atau POS, atau variannya seperti delegate proof of stake atau DPoS. Berikut cara kerjanya. 1. Memilih koin yang bisa di stake. Tidak semua kripto bisa di stake. Contoh koin yang mendukung staking adalah Ethereum atau ETH, Cardano atau ADA, Polkadot atau DOT, dan Solana atau SOL. 2. Menyimpan koin dalam dompet atau platform. Koin harus disimpan dalam dompet yang mendukung staking atau melalui platform exchange seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Nah, biasanya di exchange itu ada tulisannya stake gitu. Kita mau staking atau enggak tuh. Misalnya tuh si Cireng mau di stake gitu, koin Cireng di staking bisa. Oke, lanjut. 3. Menjadi validator atau mendelegasikan koin. Jika memiliki banyak koin, Anda bisa menjadi validator yang langsung berkontribusi dalam proses validasi transaksi. Oh, jika kamu punya banyak koin, kamu bisa staking beberapa koin kamu gitu ya. Jika tidak memiliki cukup koin atau teknis yang rumit, Anda bisa mendelegasikan koin ke validator lain dan tetap mendapat bagian dari reward staking. Kita bisa langsung ngirimin koin atau delegasiin koinnya. 4. Mendapatkan reward. Reward staking diberikan berdasarkan jumlah koin yang di stake dan durasi staking. Biasanya semakin besar jumlah dan semakin lama staking dilakukan, semakin besar pula reward yang didapat. Nah, gitu ya. Minjeminnya berapa lama nih? Semakin lama minjeminnya, lu semakin banyak penghasilan yang lu dapat gitu, reward. Keuntungan staking. 1. Pendapatan pasif. Dapatkan reward tanpa harus melakukan trading gitu ya, kayak tadi rewardnya dapat. 2. Mendukung keamanan jaringan. Membantu blockchain tetap aman dan berfungsi dengan baik karena kita uangnya flow gitu, muter ya. 3. Lebih ramah lingkungan. POS lebih hemat energi dibandingkan proof of work atau POW yang digunakan Bitcoin. Nggak ngerti kalau ini gue ya, karena Bitcoin buat miningnya itu gede banget ya listriknya. Resiko staking. Harga koin bisa turun. Jika harga kripto turun drastis, reward staking tidak sebanding dengan kerugiannya. Oh, misalnya kita lagi staking nih, staking Ethereum, tiba-tiba pas kita lagi staking kan, nah kalau di staking itu uang kita tuh udah kekunci. Kita nggak bisa ngambil uangnya atau diperdagangkan gitu ya, kecuali kita unstake, stakingnya diudahin dulu, uangnya dibalikin, baru bisa digunain. Nah, saat kita staking itu tiba-tiba harga Ethereum misalnya turun. Nah, di situ
nanti reward dari stakingnya itu ya bakalan kecil banget. 2. Lock up period. Beberapa koin memiliki masa penguncian staking lock di mana koin tidak bisa ditarik. Oke, jadi kalau lu udah staking ada perjanjiannya, misalnya staking 1 minggu. Nah, sebelum 1 minggunya selesai, ya udah ke lock, koin lu tuh nggak bisa diambil, nggak bisa digunain, nggak bisa dilakukan apapun. Pokoknya kekunci. 3. Slashing. Jika validator melakukan kesalahan, sebagian staking bisa dipotong. Jadi staking bisa menjadi cara menguntungkan untuk mendapatkan kripto tambahan. Slashing. Jika validator melakukan kesalahan, sebagian staking bisa dipotong. Wadah. Ya kalau di cryptocurrency mah jangan sampai salah ya. Misalnya pengiriman, pakainya apa? Ethereum kah atau Arbitrum kah? Jangan sampai salah. Alamatnya kah? Jadi staking bisa menjadi cara menguntungkan untuk mendapatkan kripto tambahan, tetapi harus memperhitungkan resiko dan memilih platform yang terpercaya. Jadi sebenarnya staking itu penghasilannya nggak begitu gede banget, itu kecil sebenarnya ya. Cuma ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya biasanya sih orang ngelakuin staking tuh gini, daripada gua taruh aja nih misalnya Ethereum, gue mau invest jangka panjang, gue taruh aja Ethereum, kan sayang ya, nggak diapa-apain, nilainya cuman naik turunnya sesuai harga. Nah dengan staking itu bisa nambahin penghasilan baru, jadi ada 2 nambahnya, dari penambahan nilai naik dan staking, jadi ada 2. Dan yang kedua, seperti yang gue lakukan di Hyperliquid ini, gue lagi belajar di Hyperliquid stakingnya, itu penghasilannya atau rewardnya itu kecil. Cuma katanya, ini baru katanya ya, bakalan ada airdrop lagi berupa coin Hype. Nah saat ini di tahun ini Februari 2025 ya, katanya bakalan ada airdropnya itu, tapi syaratnya adalah kita staking di Hyperliquid. Jadi sekarang gue mau screenshot dari laptop aja ya biar kita lihat bareng-bareng. Sabar ya. Oke, kita udah masuk ke Hyperliquid di hyperliquid.xyz. Nah udah tinggal sign in aja nanti ya di sini. Gue nggak pakai print screenshot dari laptop karena gue harus ngeditnya, males ngedit di Adobe Premiere, gue ngeditnya di handphone aja. Kita connect dulu ya, kita masuk. Kita tuh bisa masuknya di Hyperliquid banyak ya, bisa pakai email, MetaMask atau wallet lainnya, OKX wallet, Coinbase wallet. Gue pakai MetaMask. Kita tunggu, semoga nggak ada yang bermasalah. Oke, kita bisa masuk. Oke, nah ini kita udah masuk. Ini alamat wallet kita. Dan ini keadaan pasar dari Hyperliquid. Kemarin gue sempat buy di 3 titik ini. Dan gue juga sudah naruh di titik terbawah, cuma belum nyampe. Ini gue udah naruh di sini. Di tanggal ini Hyperliquid sekarang 23.000. Nah kita di sini bisa ngelihat balance yang kita punya sama open order kita ada juga di sini. Nah kalau mau staking di atas, jadi caranya buat staking kita deposit dulu di sini. Nah, di sini kita deposit, masukin uang. Uangnya itu harus berbentuk USDC ya, teman-teman. USDC, jaringannya Arbitrum. USDC ini USDC. Jaringannya Arbitrum. Kalian bisa pakai wallet yang tadi ya, bisa pakai MetaMask dan sebagainya. Setelah masuk, kita langsung perps ke spot.
kita baru perps ke spot. Nah, baru kita bisa pakai buat perdagangan. Oke, sekarang kita lanjut ke staking. Di atas ini ada tulisannya staking, kita masuk. Nah, di sini nanti sebelum kita bisa staking, kita masukin dulu budget kita yang ada di balance hype-nya. Kita masukin dari spot ke sini ya, ke staking balance transfer. Ini aja bisa kita masukin. Ini gue udah masukin. Nah, ini available segini kalau kita mau masukin lagi. Oke, setelah ini kita bisa milih nih validatornya siapa. Banyak ya, nih validatornya banyak. Kalau view all ini segini. Oke, nah ini banyak. Terus kalau kita mau stake, kita harus lihat dulu. Ini gua kemarin ngelihat ini dari crypto stock ya. Kita lihat uptime-nya itu berapa persen. Cari yang 100%. Di sini uptime-nya. Ini hampir semua 100% dan ada yang 92%. Kita pilih yang 100% aja. Terus ISPAR-nya itu semakin gede semakin bagus. Di sini paling gede 2,27%. Statusnya aktif. Nah, ini komisinya, kalian pilih aja yang mana. Yang paling gede saat ini ada di 5%. Ini ya. Ada di 5%. Nah, setelah itu kita pilih, ini di sini juga ada harinya, berapa hari kita mau stake. Ada yang 24 jam, 7 hari, sama 30 hari. Biasanya gue 24 jam aja, karena biar nggak kelamaan. Itu. Nah, habis itu tinggal pilih satu, misalnya pilih ini. Nah, masukin nanti berapa hype yang kamu mau staking, maksimal juga bisa. Nah, udah tinggal klik stake. Nah, saat ini gua tuh udah berapa kali nih staking tuh, 2, 3, ada kurang lebih 4 kali staking. Nah, ini juga masih jalan staking yang masih jalan tuh di sini Hyper Foundation yang kelima. Jadi gue sehari gue staking ya. Ingat ya, ini penghasilannya nggak gede banget, ini kecil banget, super kecil penghasilannya. Tujuan staking di Hyperliquid bukan buat nyari uang, tapi buat mudah-mudahan nanti dapat airdropnya kayak gitu. Misalnya kita mau coba, jangan deh, soalnya gue baru masukin, gue baru nge-stake kemarin itu kemarin itu tanggal 19 ya, jam 12, jam 1 malam. Berarti gue mau udahannya kan 1 hari, berarti gue mau udahinnya nanti malam jam 1. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya udah mau udahan nih, stakingnya udah jam 1, gue mau nggak lanjutin, tinggal ini aja, di sini klik unstake tokens. Nah, udah selesai gitu, tinggal ditungguin aja hasilnya. Nah, gue niatnya per hari aja nanti stakingnya gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini. Untuk belajar barengnya nanti kita belajar bareng-bareng lagi ya. Thank you, dadah.